SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu yang mana kita senantiasa memohon tambahan ilmu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memohon kepada Allah kecuali ilmu, sebagaimana firman Allah, wa qul rabbi zidni ilma, dan insyaallah akan ada bab tentang hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah tambahan ilmu, dan kita senantiasa memohon kepada Allah taufiknya, dimudahkan beramal dengan ilmu yang kita dapat. Bahasan kita masih pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, masih bab yang ke-9 halaman 64, Khasa'is Tazkiyatin Nafsi 'inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan ucapan As-Sa'di halaman 68-nya. Kalau sebelumnya telah dijelaskan, dinukilkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim, dan yang sebelumnya ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Al-Imam Ibnul Qayyim sebelumnya telah dijelaskan tentang hakikat ubudiyah, ibadah hamba kepada Allah Azza wa Jal. Bentuk ibadah ubudiyah, ada yang ubudiyah zahirah yang nampak, dan ada ubudiyah batinah, ibadah kepada Allah yang tidak nampak. Ini ibadah hati, ibadah kaitan dengan hati, dan ini harus imbang. Bahkan sebagian ahlul ilmi, dinukilkan oleh Ibnul Qayyim juga, ibadah hati ini lebih utama dan penting. Ubudiyah al-batinah, bahkan ibadah hati inilah yang membedakan antara muslim mukmin dengan munafik. Al-munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin menjalankan sholat, melakukan ibadah-ibadah, namun hatinya mengingkari apa yang dikatakan, apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesimpulan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, Al-Allamah Ibnul Qayyim, bahwasanya al-mu'min yang mengenal Allah, mengenal hak-hak Allah, mengetahui perintah-perintahnya, menjalankan, mewujudkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, baik yang zahir maupun batin. Inilah hakikat ibadah kepada Allah Azza wa Jal, mewujudkan peribadatan baik yang zahir maupun al-batin. Kemudian masih kaitan dengan bab ini, yaqulu Sa'di wa qala Ibnu Sa'di, ini menjelaskan kembali tentang syariat Islam, ajaran Islam, yang mana Allah Azza wa Jal telah menfitrahkan pada setiap makhluk manusia akan syariat Islam. Artinya fitrahnya Allah Azza wa Jalla yang Allah tetapkan kepada manusia, selama dia masih dalam fitrahnya, dia mengenal Tuhannya, memiliki yang namanya
Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla nantinya. Dia juga mencintai kebaikan, menolak kejelekan. Yaqul As-Sa'di, dikatakan oleh As-Sa'di fi tafsirihi, dalam kitab tafsirnya terkait ayat surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Terkait ayat ini As-Sa'di mengatakan, ini nukilannya diputus, maksudnya sebagian syahidnya saja. Wa qala As-Sa'di wa qala Ibnu Sa'di rahimahullahu taala fi tafsirihi, yaitu tafsir Karimur Rahman, wa hadzal amru, kalimat ini faedah, ada titik-titik alamatul hadzf, ini ada kalimat yang dihapus. Ini alamah imla'iyah. Alamah imla'iyah artinya alamatul hadzf dalam uslub, dalam bahasa Arab alamatul hadzf artinya ada kalimat yang dihapus. Asyahid di sini wa hadzal amru, bahwasanya hal ini, masalah ini, yaitu kaitan dengan firman Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada Allah, kepada dengan lurus ya, kepada agama Islam. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwasanya untuk kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, bahwasanya ajaran Islam yang mana fitrah manusia, fitrahnya manusia itu kembali kepada syariat Islam. Makanya apabila syariat Islam ini disampaikan dengan baik sebagaimana as-salafus salih, as-sahabah ridwanullahi taala alaihim menyampaikannya, maka mudah, biduni takallufin wa tanattu'in, mudah untuk diterima. Dan ini alhamdulillah sudah banyak kita saksikan di banyak tempat ad-da'wah as-salafiyyah, alhamdulillah. Wa hadzal amru alladhi amarnaka bihi huwa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Urusan ini, yaitu agama Islam ini, yang amarnaka bihi, yang kami memerintahkanmu untuk berpegang teguh dengannya. Maksudnya Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Ini adalah fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia, Allah karuniakan kepada setiap jiwa. Wa wudi'a fi uqulihim husnuha wa istiqbahu ghairiha. Bahkan Allah meletakkan, wa wudi'a fi uqulihim, telah diletakkan pada akal manusia itu baik, dan istiqbah ghairiha, selainnya itu jelek. Fa inna jami'a ahkamis syar'i adh-dhahirati wal batinati qad wada'a Allahu fi qulubil khalqi kullahum al-maila ilaiha, fi qulubil khalqi kullihim al-maila ilaiha. Sesungguhnya ahkam asy-syar', hukum-hukum syariat, baik yang nampak maupun tidak nampak, kaitan dengan ibadah-ibadah, kaitan dengan amalan-amalan hati, semuanya ahkam syar', ahkamul Islam, qad wada'allahu fi qulubil khalqi kullihim maila ilaiha. Allah telah menetapkan pada setiap hati makhluk akan kecenderungan kepadanya. Artinya ada condong untuk syariat Islam.
Fawadha'a fi qulubihim mahabbatal haqqi wa izaril haqqi wa hadha haqiqatul fitrati. Allah telah meletakkan pada hati makhluk mahabbatal haq, cinta kepada al-haq, wa izaril haq, mengedepankan al-haq. Ini adalah hakikat fitrah manusia. Ini masih ucapan As-Sa'di. Wa man kharaja an hadzal asl fali'aridin 'arada li fitratihi afsadaha. Adapun manusia yang keluar dari asal ini, jadi al-asl fitrahnya manusia cinta kepada al-haq, cinta kepada akhlak-akhlak yang mulia, mengedepankan al-haq. Adapun yang keluar dari asal ini, dari fitrah Allah Azza wa Jalla ini, karena adanya arid, adanya penghalang yang menghalangi sehingga merusaknya, afsadaha, kembali kepada fitrah, merusak fitrah itu. Kemudian didalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad sadaqa al-muallif fi hada kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrahnya, mengenal Allah. Bahkan dalam ayat itu adalah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingat ayat dalam surat Al-A'raf ayat 172, ketika Allah mengambil janji, mengambil dari min bani adam min zuhurihim, dari sulbi anak Adam, ya. Allah mengatakan kepada roh yang akan diciptakannya itu, alastu bi rabbikum qalu bala. Allah mengatakan kepada roh yang akan diciptakan itu, apakah tidakkah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, kami bersaksi ya Allah. Ini salah satu bentuk kesaksian bahwasanya fitrahnya manusia mengenal Tuhannya, mengenal Rabbnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Setiap bayi yang dilahirkan itu dia di atas fitrahnya. Fa abawahu, kemudian kedua orang tuanya yuhawwidani, yang menjadikan dia Yahudi, atau kemudian menjadikan Nasrani, atau menjadikannya Majusi, atau yang lainnya. Artinya apa? Yang mengarahkan, oh ini. Bahkan ketika dari awal bayi itu kadang diajari begini. Siapa yang mengajari? Kedua orang tuanya. Makanya pendidikan pertama itu adalah al-bait. Pendidikan pertama adalah al-bait, kemudian sekolah. Dan ini harus ada kerjasama. Kalau di rumahnya diajari kebaikan, atau di rumahnya tidak diajari yang baik, kemudian di sekolah diajari yang baik, bagaimana akan yalta'im wa yuwafiq? Tidak mungkin nantinya. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi asyahid di sini bahwasanya setiap manusia, setiap makhluk, setiap hamba jika kembali kepada fitrahnya akan mudah. Baik itu untuk mengenal Tuhannya, untuk memahami
syariat Islam, membela yang hak, mengedepankan yang hak, insya Allah akan mudah untuk selama dalam fitrahnya. Dan ini kalau kita saksikan atau banyak dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang menjadi saksi akan hal ini, akan kebaikan syariat Islam, ajaran syariat Islam yang murni, yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengutamakan al-akhlaq al-fadilah. Demikian pula menjelaskan tentang ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala, kemudian masih ucapan As-Sa'di, wa qala rahimahullah, ucapan As-Sa'di dalam kitab yang lain, qauluhu innad dina yusrun ay muyassarun musahhalun fi aqaidihi wa akhlaqihi wa a'malihi wa fi af'alihi wa turukihi. Ketika menjelaskan hadis innad dina yusrun, hadis telah kita jelaskan, hadis diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari. Sesungguhnya agama ini mudah. Dikatakan oleh As-Sa'di ay muyassarun musahhalun fi aqaidihi wa akhlaqihi wa a'malihi, mudah baik dalam aqaidnya, akidah-akidahnya, wa akhlaqihi, terkait dengan akhlak, wa a'malihi, terkait dengan amalan-amalan, ibadah-ibadah, wa fi af'alihi wa turukihi, bahkan dalam semua perintahnya, demikian pula larangannya, sahal. Qad yaqulu qail, berat sekali Ustaz melakukan mempraktekkan agama di akhir zaman, atau na'am, karena sudah menjadi asing. Ketika syariat Islam telah menjadi asing di tengah komunitas, maka seakan-akan berat, padahal sahal. Padahal sahal. Jadi mudah, sahal itu, dan ini aslinya al-asl fi al-Islam sahal. Ajaran Islam sahal untuk dilaksanakan. Baik syariat Allah Azza wa Jalla, salat 5 waktu, misalkan haji, misalkan sahal. Semuanya sahal. Demikian pula puasa sahal. Semuanya itu bisa, artinya tidak di luar kemampuan manusia. Semua disanggupi oleh manusia dan mudah. Namun karena kejahilan banyak dari kaum muslimin mengenai ajaran agamanya, ya karena hawa nafas, karena lingkungan yang tidak membentuknya, sehingga seakan-akan zakil, seakan-akan agama ini sulit sekali, mudah, hakikatan mudah sekali. Dan al-muslim, al-mu'min yasta'in billah azza wa jal, senantiasa memohon kepada Allah azza wa jal taufiknya, dimudahkan dalam melakukan ibadah-ibadahnya. Kemudian di sini dijelaskan, fa inna aqaidahu allati tarji'u ila al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi min al-aqaid as-sahihati allati tatma'innu lahal qulub. Masalah akidahnya, sesungguhnya masalah-masalah akidah yang kembali kepada keimanan kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar Allah yang baik maupun yang jelek. Dalam hal ini kembali kepada nas. Iman kepada Allah, Allah fis sama, banyak dalil-dalilnya. Allah memiliki tangan, banyak dalil-dalilnya, sahal.
iman kepada malaikat sebagaimana yang Allah sebutkan secara global, dan tafsilnya kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada kitab-kitab Allah sahal semuanya, muwaddah, telah dijelaskan oleh Allah, telah dijelaskan dalam syariat Islam, telah dijelaskan dalam Islam tentang rukun-rukun iman ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula iman kepada hari akhir, semua yang aqaid yang sahlah, muyassar, hiyal aqaid as-sahihah. Ini adalah aqaid, keyakinan i'tiqad yang sahih, allati tatma'innu lahal qulub, yang mana hati ini tenang kepadanya, wa tusilu muqtadiha ila ajalin ghayatin, ila ajalli ghayatin, bukan ila ajalin, ila ajalli, ada tasdidnya ya, ila ajalli ghayatin, dan akan mengantarkan pelakunya, muqtadiha yang yaqtadi, istilahnya yang melaksanakannya, keimanan-keimanan tadi, ke ajalli ghayah, tujuan yang sangat agung, ajal a'zam ya, ila ajalli, bukan ila ajalin, ajal beda dengan ajalli, ila ajalli ghayatin wa afdali matlubin. Jadi bisa mengantarkan kepada tujuan yang agung dan keinginan yang sangat utama, matlub. Kemudian dikatakan wa akhlaquhu wa a'malahu. Ini kembali ke mana? Fa inna akhlaqahu wa a'malahu akmalul akhlaqi wa aslahul a'mali biha salahud dini wad dunya wal akhirah wa bifawatiha yafutus salahi kulluhu wa hiya kulluha muyassaratun musahhalatun. Adapun akhlak-akhlak, perangai-perangai dan amalan-amalan yang Allah perintahkan ya, akmalul akhlaq wa aslahul a'mal, akhlak yang paling sempurna, amalan yang paling munasib, yang paling baik, wahya biha salahud dini wad dunya wal akhirah, dengan akhlak-akhlak Islam, dengan amalan-amalan yang dilakukan itu akan ada kebaikan agama dan kebaikan dunia dan akhirat. Wa bifawatiha yafutus salahu kulluh, dengan kita mengabaikannya, mengabaikan artinya tidak melakukan akhlak al-islamiyah, tidak melakukan perintah Allah Azza wa Jalla, yafutus salahu, akan terlewatkan kebaikan semuanya. Wahya kulluha muyassaratun musahhalah, ini semuanya adalah mudah, dimudahkan oleh Allah. Musahhalah, muyassarah, isim maf'ul ya, muyassarah musahhalah, dimudahkan oleh Allah. Kullu mukallafin yara nafsahu qadiran 'alaiha la tashukku 'alaihi wa la tukallifuh. Setiap mukallaf ini laki-laki, wanita yang telah balik. Istilah mukallaf itu adalah laki-laki atau perempuan yang sudah balik, berakal, balik, yang dia siap untuk menerima beban perintah Allah dan larangan Allah Azza wa Jalla, itu mukallaf. Jadi maksud di dalamnya mukallaf laki dan perempuan yang berakal sehat, tidak gila, balik, akil balik. Sebagian mengatakan al-Islam, menambahkan al-Islam.
Karena kalau bukan muslim nanti tidak mukallaf nantinya. Nah, itu ada masalah khilaf tentang apakah al-kafir mukallaf atau ghair mukallaf. Sebagian mengatakan al-mukallaf itu al-Islam, al-muslimul aqilul baligh. Ini yang dikuatkan oleh jumhur, al-muslimul aqilul baligh, muslim yang berakal dan baligh itu mukallaf. Karena kalau bukan muslim dia masih belum mendapat beban. Makanya ketika seorang mengucapkan kalimat syahadat, maka dia nanti dikatakan mukallaf nantinya. Mukallaf artinya mukallaf mendapatkan beban perintah untuk sholat, untuk banyak, untuk zakat, untuk ini. Intinya inilah mukallaf namanya. Fa kullu mukallafin yara nafsahu qadiran 'alaiha la tashukku 'alaihi wa la tukallifu. Setiap mukallaf itu akan melihat dirinya sanggup untuk melakukannya, na'am. Dan untuk diketahui, bahkan dinukilkan oleh ahlul ilmi diantaranya Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam dan tulisannya yang lain Al-Muwafaqat, bahwasanya tidak ada takalif, tidak ada beban yang Allah bebankan kepada makhluknya melebihi kekuatan, yang tidak disanggupi oleh manusia. Tidak ada. Semua takalif, semua beban yang Allah bebankan kepada hamba, sholat, zakat, puasa, haji, ataupun beban-beban yang lainnya, semuanya hakikatnya disanggupi oleh manusia, oleh hamba. Tidak ada beban yang melebihi di luar kemampuan hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kullu mukallafin yara nafsahu qadiran 'alaihi la tashukku 'alaihi wa la tukallifu. La tashukku 'alaihi, tidak merasa beban, tidak merasa kesulitan gitu loh. Aqaiduhu sahihatun basitatun taqbaluha al-'uqulus salimatu wal fitarul mustaqimatu wa faraiduhu ashalu syai'. Aqaid-aqaidnya, keyakinan-keyakinan, akidah-akidahnya yang sahih, yang mubassat, yang wadihah, jelas, sahlah. Taqbaluhal uqulus salima, yang bisa diterima oleh akal yang sehat. Salah satunya hadis ketika seorang budak wanita ditanya, "Ainallah?" Qalat fis sama. Budak wanita ditanya, "Ainallah?" Qalat fis sama. Allah di langit. Ini menunjukkan fitrahnya dia. Dan fitrahnya manusia ketika doa mengangkat tangan ke atas. Ini dia salah satu bentuk bahwasanya akidah al-Islam, aqidah salaf, taqbal al-uqulus salimah. Taqbalu al-uqulus salimah, yang bisa diterima oleh akal yang sehat. Wal fitarul mustaqimah, dan fitrah yang lurus. Ini fitrahnya manusia yang masih lurus ya. Bukan fitrah yang sudah diacak-acak, sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran. Lah, fitrah yang masih mustaqimah. Wa faraiduhu ashalu syai'. Demikian pula kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan itu ashal syai'. Ashal syai', mudah. Yang paling mudah. Salat 5 waktu sahal. Wah, kata dan yang lainnya. Az-zakat sahal. Cuma 2,5% dikeluarkan untuk fakir miskin. 2,5%, qalil jiddan. Waqala, ini masih ucapan As-Sa'di. Ini masih ucapan As-Sa'di kaitan dengan syariat Islam ini. Idza nadhara al-abdu ila al-a'mal al-muwaddafati 'ala al-ibadi fil yawmi wal laylati al-mutanawwi'ati min fardhin wa naflin wa salatin wa siyamin wa sadaqatin wa ghairiha. Apabila hamba memperhatikan
kepada amalan-amalan yang ditugaskan, maksudnya amalan yang dibebankan kepada hamba, al-muwazzafah, yang mukallafah, yang dibebankan kepada hamba, kepada manusia, kepada mukmin mukminah, fil yaumi wal lailah, di pagi dan malamnya sampai malam harinya, al-mutanawwi'ati min fardin wa naflin, yang beragam. Ada amalan yang wajib, amalan salat 5 waktu misalkan, wa naflin, salat-salat sunnah misalan, wa salatin wa siyamin wa sadaqatin, yaitu salat, puasa, sedekah dan yang lainnya. Jadi kalau diperhatikan ya, kita nadhara bi ta'ammul, melihat dan diperhatikan, wa arada an yaqtadiya fiha bi akmalil khalqi wa imamihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia hendak meneladani fiha ini dalam amalan-amalan yang dibebankan kepada manusia, artinya dalam beramal, dalam ibadah, dalam sholat, zakat, puasa dan yang lainnya, itu kembali meneladani akmalil khalq, yaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang sempurna, dan imam mereka yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'a dzalika ghaira syaqqin alaihi, dia tidak akan melihat, jadi dia melihat ya, dia melihat tidak akan syak, tidak akan sulit, tidak akan berat gitu loh. Sekali lagi, apabila seorang mencermati amalan-amalan ibadahnya dari pagi sampai sore, sampai malam, baik ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah, dan dia meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan melihat amalan-amalan itu tidak akan syak, tidak akan susah bagi hamba. Wala mani'a lahu an masalih dunya, dan tidak ada penghalang dari maslahat dunianya. Artinya dia mau aktivitas kerja ataupun amalan-amalan yang lain dunianya tidak menghalanginya. Sholat berapa menit sih? Paling 3 menit, 5 menit ya sholatnya, kemudian nanti zikirnya. Berapa waktu yang disita itu, cuma berapa saja. Selanjutnya bisa melanjutkan aktivitas yang lain, masalah dunia, untuk mencari nafkah misalkan, atau untuk menuntut ilmu, atau ini masalah dunia. Bal yatamakkanu ma'ahu min ada'ikil huquqil kulliha, bahkan sangat memungkinkan untuk dijalankan semua hak-hak, baik hak Allah, hak jiwa kita, hak al-ahl. Maksudnya hak jiwa kita apa? Mungkin istirahat, hakun nafas, capek, istirahat, masih bisa. Tidak ada yang membebani. Wa haqqul ahli wal ashab, haknya keluarga, istri, teman, masih bisa dilakukan. Wa haqqu kulli man lahu haqq ala al-insan, dan untuk menjalankan hak setiap yang memiliki hak atas sesama manusia. Oh, kita memiliki teman yang sakit, kita punya hak untuk menjenguk misalnya, bisa dilakukannya. Intinya bahwa dengan kita bisa mengatur waktunya. Intinya apapun ibadah yang Allah bebankan, apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada kesulitan, tidak akan ada syakun alaih. Kemudian dijelaskan oleh muallif, wa amma man syaddada ala nafsihi, ini masih ucapan Sa'di. Sebaliknya, siapa yang yushaddid ala nafsihi, tasydid, memberatkan pada dirinya, dia tidak meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah
memaksakan ibadah, tidak meneladani di sini, tidak meneladani Nabi. Falam yaktafi bimaktafa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana 3 nafar ketika datang pada Aisyah menanya bagaimana ibadahnya Nabi, satu mengatakan aku akan bangun malam tidak akan tidur, satu mengatakan aku akan puasa tidak akan. Setelah dijawab oleh Aisyah ibadahnya Nabi itu begini, mereka merasa sedikit sekali. Aduh, kalau gitu saya akan puasa tidak akan buka. Yang satu mengatakan saya akan bangun malam tidak akan tidur. Yang satu mengatakan saya akan meninggalkan wanita, tidak menikahi wanita untuk ibadah. Nah, ini kan sesuatu yang yukallif nafsahu ma la yutiqu. Sesuatu yang dipaksakan, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Aisyah telah menjelaskan begini. Mereka merasa, aduh bagaimana kok sedikit atau yataqalluha. Nabi sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, maka saya akan melakukan begini. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Setelah tahu itu, Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan begini, ana a'lamukum billah wa ahsyakum wa atqakum lah. Aku ini yang paling mengerti tentang hak Allah, yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah. Kemudian Nabi menjelaskan, aku puasa dan buka, aku sholat malam dan tidur, dan aku menikahi wanita. Kemudian Nabi mengatakan kalimat yang masyhurah, faman ghariba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci sunnahku, tuntunanku, maka dia bukan golonganku. Ini sebagai pegangan buat kita ketika ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya diingatkan di sini oleh muallif, wa amma man shaddada ala nafsihi falam yaktafi bimaktafa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala bima alimahu lil ummati wala bima 'allamahu lil ummati wa arsyadahum ilaihi. Jadi adapun siapa yang memberatkan untuk dirinya, membebankan sesuatu untuk dirinya, falam yaktafi, tidak merasa cukup dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, wala bima 'allamahu lil ummah, dan tidak merasa cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada umat, wa arsyadahum ilaihi, demikian pula tidak merasa cukup dengan apa yang telah diberi, yang dijelaskan oleh Nabi kepada umat ini, bal ghala wa awghala fil ibadati, melainkan dia berlebih-lebihan. Ghala mubalaghah, balagha fi, ghala wa awghala. Awghala ini balagha fi, awghala balagha ab'ada ma yumkin, yani berlebih-lebihan. Dia berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah, tidak mengikuti tuntunan Nabi. Fa inna ad-dina yaghlibu, agama ini akan yaghlibu, mengalahkannya, wa akhiru amrihi al-ajz wal inqita'. Maksudnya agama ini akan mengalahkannya dan ujung-ujungnya dia tidak akan sanggup untuk melakukan ibadah itu tadi. Wa lihada qala, maka Nabi SAW telah menjelaskan, walan yushadad dina ahadun illa ghalabah, tidaklah seorang yang menyimpang berlebihan dari agama ini kecuali akan dikalahkan, artinya tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukannya. Faman qawama hadzal din bi syiddatin wa ghuluwin wa lam yaqtasid ghalabahu din, maka siapa yang yuqawim itu melawan, menentang atau berlebih-lebihan dalam agama ini, walam yaqtasid, tidak merasa cukup dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi, ghalabahu din, maka agama ini akan mengalahkan dia, wastahsar wa raja'al qahqara, dia akan merasa rugi dan dia akan kembali mundur gitu loh. Qahqara itu mundur ke belakang. Wa lihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qasd haitsu qala al qasda tablughu. Al-qasad, cukuplah, artinya cukupnya apa? Sesuai, kembali kepada tuntunan Nabi dan sahabatnya.
Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Alaikum bil qasd, yakni al-qasdu dalam ibadah itu akan menyelamatkan seorang dalam ibadahnya, dalam dunianya. Tapi menurutku ucapan Ibnu Mas'ud astagfirullahaladzim, menurutku al-qasd yang dimaksud ini adalah kembali kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini ada fawaid. Saya mau lanjutkan fawaidnya, lakin adzan dulu aja ya. Fawaid saya bacakan poin-poinnya. Adzan aja dulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan fawaidnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، La haula wala حي على الصلاة. la haula wala حي على الفلاح، la haula حي على الفلاح. la haula wala quwwata illa الله أكبر، الله أكبر، billah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sedikit fawaid yang ada di kitab ini. Sebelumnya ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi adalah al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fi al-bid'ah. Al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fi al-bid'ah. Al-iqtisad fi sunnah artinya kita mencukupkan dengan apa yang ada tuntunannya. Nabi SAW melakukan demikian. Al-iqtisad mencukupkan dengan apa yang telah dicukupkan oleh Nabi SAW, itu lebih baik daripada ijtihad dalam bid'ah. Ijtihad sungguh-sungguh mencari sesuatu, ijtihad dalam bid'ah, dalam masalah bid'ah. Baik, adapun fawaid hadzal bab, fawaid hadzal bab ada 15, saya bacakan aja, ini kesimpulan-kesimpulan aja dari bab yang ke-9 ini ya, tentang ciri khas tazkiyatun nafs inda ahli sunnah wal jamaah. Al-ula, yang pertama adalah tazkiyatun nafs inda ahli sunnah wal jamaah mabniyatun alal ittiba'i lil qur'ani was sunnah la li ghairihima. Ini yang utama. Jadi yang pertama adalah tazkiyatun nafs menurut ahli sunnah wal jamaah
mabniyatun, dilandasi atas ittiba lil Qur'an was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah, la li ghairihima, tidak kepada selainnya, kembali kepada Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-sahabat. Kemudian yang kedua, as-saniyah, ahlus sunnati wal jama'ati fi minhaj at-tazkiyati muwafiquna li alfadhil qur'ani was sunnati wa ma'aniha, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah dalam manhaj, dalam metode tazkiyatun nafs, muwafiqun, sesuai dengan lafaz Al-Quran dan Sunnah dan makna-makna. Artinya apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lafaz-lafaz yang digunakan itu dalam tazkiyatun nafs, hum mu'azzimun, mengagungkan, menggunakan lafaz-lafaz, ibarat-ibarat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak mendatangkan yang lain, gitu loh maksudnya. Ini juga yang ketiga sama dengan yang kedua, manhaju ahlus sunnah wal jamaah at-ta'bir bil alfadhi syar'iyyati fi bab tazkiyatin nufusi wa ghairi. Ini ada kalimat yang enggak jelas ini. Manhaju ahlus sunnah wal jamaah mu'azzamun, tambahkan aja kalimat yang khobarnya itu lah. Anak indi wallahu alam. Yang ketiga ya, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj ahlussunnah wal jamaah at-ta'biru bil alfadhi syar'iyyati fi bab tazkiyatin nafs wa ghairihi. Ada kalimat yang ka'annaha saqitah, mungkin tambahkan kalimat mu'azzimun. Manhaj ahlussunnah wal jamaah mu'azzimun lit-ta'biri, mengagungkan gitu loh. Jadi ada khabar yang kalimat yang kurang, mesti ditambahkan. Indi wallahu a'lam. Mu'azzimun muwafiqun lit-ta'bir bil alfadhi syar'iyyah. Ini kalimat ini mengulangi yang kedua sebetulnya. Yang ketiga ini mengulangi yang kedua. Baik, yang keempat, manhaju tazkiyatin nafsi inda ahli sunnati wal jamaati muwafiqun. Nah, ini kan semuanya ada khabarnya. Muwafiqun, khabarnya ini lil fitratis salimati wal al-aqlis sahihi. Jadi manhaj ahlussunnah wal jamaah dalam tazkiyatun nafs sesuai dengan fitrahnya manusia yang masih dalam fitrahnya, masih fitrahnya yang mustaqimah dan akal yang sehat. Yang kelima, ahlus sunnati wal jamaati manhajuhum fi tazkiyatin nufusi qa'imun ala ta'zimi sya'airillahi bi fi'liha wal qiyami biha ala akmali wajhin ilal mamati wa adami tarkiha wat tahawuni fiha wat taqlil min sya'niha. Ahlus sunnah wal jamaah, manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam tazkiyatun nafs dilandasi atas ta'zim sya'airillahi bi fi'liha, dengan mengagungkan syiar-syiar Allah. Dengan apa? Menjalankan syiar Allah. Jadi syiar Allah dijalankan, salat dijalankan, jamaatan lirijal, kemudian syiar-syiar Allah yang lain dijalankan. Jadi bukan hanya ucapan, melainkan dengan menjalankan, mengagungkan syiar Allah dengan dilakukannya. Wal qiyami biha, menjalankannya ala akmali wajhin ilal mamat, menjalankannya dengan sempurna sesuai dengan tuntunan Nabi ilal mamat, sampai ajal menjemput. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, ibadahlah sampai keyakinan al-maut menjemput kalian, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan pasrah kepada Allah, muslimun. Wa adami tarkiha wa awit tahawuni fiha, bukan dengan meninggalkan syiar Allah, bukan dengan mengesampingkannya, atau at-taqlil min sya'niha, istilahnya mendiskreditkan gitu lah.
syariat Allah dikucilkan, lah, dengan diamalkannya, dijalankan sesuai tuntunan Nabi SAW. Yang keenam, manhaju tazkiyatin nafsi inda ahli sunnati wal jama'ati sahlun muyassarun fi aqaidihi wa ibadatihi wa akhlaqihi wa fi af'alihi wa turukihi. Ini tadi sudah dijelaskan manhaj sunnah wal jamaah dalam tazkiyatun nafs. Mudah, sahlun mudah, baik dalam aqaidnya, muyassar juga sahlun dalam aqaidnya, akidah-akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, baik dalam amalan-amalan dan juga larangan-larangannya, sahal. Dan al-mu'min senantiasa, sekali lagi kita ingatkan, senantiasa kita memohon kepada Allah. Jangan lupa kita mempelajari, ikut kajian-kajian, mempelajari di kelas-kelas tentang syariat Allah, tentang syariat Islam, tentang aqaid, tentang ibadat, tentang akhlak. Dan al-mu'min senantiasa yasta'in billah. Kita senantiasa memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita senantiasa memohon kepada Allah dimudahkan dalam menuntut ilmu, dalam memahami agama, dalam mengamalkan apa yang kita ketahui. Nasta'in billah azza wajalla, senantiasa kita memohon kepada Allah azza wajalla. Yang ketujuh, jami'u khisali tazkiyatin nafsi inda ahli sunnati wal jama'ah dakhilatun takhta qudratil abdi. Semua khisal, semua bentuk-bentuk tazkiyatun nafs inda ahli sunnah wal jamaah itu semuanya tahta qudratil abdi, dakhilatun, masuk dalam kemampuan. Artinya hamba itu mampu, tidak ada yang di luar kemampuan manusia apapun, baik ubudiyah al-zahirah atau ubudiyah al-batinah, semuanya itu an-nafs, jiwa manusia, hamba, semuanya sanggup untuk melakukannya. Makanya kita hendaknya senantiasa mohon kepada Allah. Allah akan memudahkan. Yang kedelapan, manhajut tazkiyati inda ahli sunnati la yata'alat ma'a masalihil ibadah dunyawiyah. Manhaj metode ahli sunnah wal jamaah dalam tazkiyatun nafs tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan hamba duniawiyah, mencari maisha atau hal-hal yang lain, tidak ada bertentangan. Tidak ada bertentangan. Yang kesembilan, manhaju tazkiyatin nafsi inda ahli sunnati wal jamaati qaimun 'ala at-tawassuti wal i'tidal was salamati minal ghuluwi wal jafai aw at-ta'qid wat tashaddudi. Manhaj sunnah wal jamaah dalam tazkiyatun nafs dijalankan atas at-tawassut, tengah-tengah dan adil, was salamah minal ghuluwi wal jafa, selamat dari ghulu melampaui batas, atau jafa kebalikannya. Ada ifrat wa tafrid. Al-jafa itu mengabaikan gitu. Awit ta'qid wa tasyaddud, atau kerumitan, kesulitan, tidak ada. Sahal, kullun muyassarun. Wa tasyaddud, tasyaddud yaitu tadi membebankan sesuatu yang berlebih-lebihan. Jadi manhaj sunnah wal jamaah selamat dari ini, tidak ada hal-hal yang demikian. Yang ke-10, manhaj tazkiyatun nafs inda ahli sunnah wal jamaah mabniun ala mura'ati qudratin nas wa ikhtilafi akhwalihim. Manhaj sunnah wal jamaah dalam tazkiyatun nafs dilandasi atas mura'at qudratin nas, memperhatikan kesanggupan manusia dan beda-beda wa ikhtilafi akhwalihim, dan perbedaan keadaannya. Telah dijelaskan ucapan Al-Imam Malik pada halaman 64 itu. Di sana Allah ada yang memudahkan hambanya untuk puasa,
Senin Kamis, puasa ayyamul bid. Di sana ada yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sedekah, ada yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk salat nawafil dan yang lainnya. Nah, ini dalam dai khususnya nantinya ketika menyampaikan, dilihat, oh ini lebih cocok untuk dijelaskan tentang tazkiyatun nafs fi bab kada misalnya. Oh ini perlu dinasihati tentang sholat karena sering melalaikan sholatnya dalam masalah hubungan dengan manusia baik misalnya. Atau sebaliknya yang satunya kada. An-Nabi SAW ketika ditanya kadang mengatakan demikian, di tempat lain ditanya mengatakan demikian sesuai dengan ahwal an-nas. Kemudian manhaj tazkiyah yang ke-11, manhaj tazkiyatin nafsi inda ahli sunnah wal jamaah fihi al-jam'i bainal ibadat al-qalbiyah wal ibadat al-badaniyah. Ini telah kita jelaskan bahwasanya manhaj ahli sunnah wal jamaah menggabungkan ibadah hati dan ibadah yang zahir, ibadah al-zahirah wa al-ibadat al-batinah. Al-ubudiyah al-zahirah, ibadah yang nampak, dan ibadah yang tidak nampak, ibadah hati. Menggabungkan keduanya sebagaimana ucapan Syekh Islam Ibnul Qayyim yang sebelumnya kita nukilkan. Kemudian yang ke-12, manhajut tazkiyah inda ahlussunnah wal jamaah fil jama' bainal mahabbati wal khaufi wal raja'. Manhaj ahlussunnah wal jamaah menggabungkan antara cinta, perasaan cinta, takut dan mengharap. Cinta akan ibadah, takut akan adab Allah, takut akan tidak diterima amalan kita masalah, mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini 3 hal yang wajib ada pada ibadah. Ibadah yang kita lakukan kita cintai. Salat kita cintai. Kita khawatir ibadah kita tidak diterima. Kita mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu contoh as-salat. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ke-13, ma'rifatu awqatis sayr ilallah, mengetahui waktu-waktu as-sayr ilallah, berjalan menuju Allah dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu apa? Awwalun nahar akhiruhu wa syai'un min lail. Dalam hadis tadi dikatakan apa hadisnya? Wasta'inu bil ghadwah war rauhah wa syai'in minad duljah. Ini 3 waktu. Awal siang, awal nahar, akhiruhu wa syai'un minal lail. Apalagi di waktu malam, ini hendaknya dimanfaatkan di akhir malam, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini waktu-waktu ibadah. Awal an-nahar, pagi hari subuh, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhir nahar, asar, zuhur ada ibadah, sore ada ibadah, maghrib sampai malam isya. Dan waktu yang utama dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla fi sulus al-akhir minal lail, waktu yang dimana tidak mungkin orang dia mau riak gitu, insya Allah ya, karena sudah semua pada tidur, dia ibadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah, insya Allah. Itu waktu-waktu yang utama. Yang ke-14, manhajut tazkiyah inda ahli sunnah wal jamaah yurisul hurriyah sahihah wa adamudzul lil makhlukin. Manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah memberikan kebebasan yang benar, kebebasan namun benar. Wa adamidzul lil makhlukin, tidak tunduk kepada makhluk, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla nantinya. Ini kaitan ini butuh penjelasan sebetulnya. Tayyib, yang ke-15 yang terakhir, ahlu sunnah wal jamaah la yata'abbaduna bil ra'yi wal hawa aw al ahadits dha'ifah wal maghdubah. Ahlu sunnah wal jamaah tidaklah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan pendapat akal, dengan hawa nafsu, ataupun dengan hadis-hadis yang dhaif, ataupun maudhu, makdhub, yang didustakan. Ini beberapa masail fawaid di bab yang kita bahas
Dan insya Allah di lain waktu kita melanjutkan bacaan kitab ini. Dan tazkiyatun nafas, kita sudah mendekati puasa Ramadan. Hendaknya kita waktu-waktu ini kita manfaatkan untuk kembali kepada Allah, at-taubah. Kita bersihkan hati kita untuk menjelang atau menghadapi ibadah yang azim di antara rukun Islam. Salah satu rukun Islam yang kelima adalah shaum Ramadan. Sehingga kita mempersiapkan dengan hati yang bersih, taubat kepada Allah atas segala kesalahan, dan bekali dengan ilmu sebelum memasuki ibadah. Hendaknya dibekali dengan ilmu. Ya, semoga mudah-mudahan ada daurah khusus kaitan dengan Ramadan, apa yang mesti disiapkan oleh mukmin mukminah, ilmunya itu penting untuk diingatkan kembali. Kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza wallahu taala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.